Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keutamaan wudhu. Dari Abu Ayyub Al-Ansyari berkata, Rasulullah SAW bersabda, 4 macam yang termasuk sunnah atau kebiasaan perilaku para Rasul, yaitu madu. 2. Memakai wangi-wangian. 3. Bersiwak. 4. Nikah. Hadits Tirmizi. Dari Abu Ayyub Al-Ansyari berkata, Rasulullah SAW bersabda, 4 macam yang termasuk sunnah atau kebiasaan atau perilaku para Rasul, yaitu madu. 2. Memakai wangi-wangian. 3. Bersiwak. 4. Nikah. Hadits Tirmizi. Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, 10 macam yang termasuk fitrah. 1. Memotong kumis. 2. Memanjangkan janggut. 3. Memakai siwak. 4. Menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya atau membersihkan hidung. Memotong kuku, membasuh sela-sela dan persendian jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja dengan air, bersuci dengan air setelah buang air besar atau kecil. Zakaria, salah satu perawi hadis ini, mengatakan bahwa Mushab berkata, saya lupa yang ke-10. Barangkali ia adalah berkumur-kumur. Hadits Muslim. Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, 10 macam yang termasuk fitrah, yaitu memotong kumis, memanjangkan jenggot, memakai siwak, menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya, membersihkan hidung, memotong kuku, membasuh sela-sela dan persendian jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja dengan air, bersuci dengan air setelah buang air besar atau kecil. Zakaria, salah satu perawi hadis ini, mengatakan bahwa Mushab berkata, saya lupa yang ke-10. Barangkali ia adalah berkumur-kumur. Hadits Muslim. Keterangan 10 macam termasuk fitrah, yakni 10 macam yang biasa dilakukan oleh para Nabi alaihissalam. Membasuh sela-sela jari dan semua persendian menurut para ulama, termasuk juga membersihkan setiap kotoran yang berada pada likukan lipatan kulit, misalnya lipatan daun telinga, bagian dalam hidung, begitu juga kotoran-kotoran yang ada di setiap tempat pada badan yang diakibatkan oleh keringat, debu, dan sebagainya. Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, bersiwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Hadits Nasai. Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, bersiwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Hadis riwayat Nasai. Dari Abu Mamah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tiada satu kali pun Jibril alaihissalam datang padaku, kecuali dia memerintahkan padaku agar bersiwak, sehingga aku khawatir akan menyebabkan luka pada bagian depan mulutku. Hadits Ahmad. Dari Abu Mamah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tiada satu kali pun Jibril alaihissalam datang padaku, kecuali dia memerintahkan padaku agar bersiwak, sehingga aku khawatir akan menyebabkan luka pada bagian depan mulutku. Hadits Ahmad. Dari Ali Ranhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila bersiwak kemudian berdiri melakukan sholat, maka seorang malaikat berdiri di belakangnya mendengarkan bacaannya lalu mendekat kepadanya, atau kalimat seperti itu, sehingga malaikat itu meletakkan mulutnya pada mulut orang itu, maka tidak keluar dari mulutnya sesuatu dari bacaan Al-Quran kecuali bacaan itu masuk ke mulut malaikat tersebut. Oleh sebab itu, bersihkanlah mulut kalian dengan siwak ketika akan membaca Al-Quran. Hadits Al-Bazar. Dari Ali yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila bersiwak
kemudian berdiri melakukan sholat, maka seorang malaikat berdiri di belakangnya, mendengarkan bacaannya, lalu mendekat kepadanya, atau kalimat seperti itu, sehingga malaikat itu meletakkan mulutnya pada mulut orang itu, maka tidak keluar dari mulutnya sesuatu dari bacaan Al-Quran, kecuali bacaan itu masuk ke mulut malaikat tersebut. Oleh sebab itu, bersihkanlah mulut kalian dengan siwak ketika akan membaca Al-Quran. Arsyad Al-Bazar. Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 2 rakaat sholat yang didahului dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat yang dikerjakan tanpa bersiwak. Arsyad Al-Bazar. Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 2 rakaat sholat yang didahului dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat yang dikerjakan tanpa bersiwak. Arsyad Bazar. Dari Uzaifah menceritakan, apabila Rasulullah SAW berdiri untuk salat tahajud, maka beliau menggosok giginya dengan siwak. Arsyad Muslim. Dari Uzaifah menceritakan, apabila Rasulullah SAW berdiri untuk salat tahajud, maka beliau menggosok giginya dengan siwak. Arsyad Muslim. Alhamdulillah, baca dan kerjakan, mudah-mudahan diridhoi Allah Taala dan kekuatan untuk menyampaikan perayaan. Amin.